Tidak berlebihan bila saya katakan setelah 10 tahun Jokowi membawa Indonesia ke kehancuran demokrasi, proses pemiskinan rakyat, dan peniadaan prinsip-prinsip moral atau etika dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, maka harapan sebagian besar anak bangsa ini ditumpahkan pada Presiden Prabowo Subianto. Paling tidak ada 4 keunggulan Pak Prabowo. Yang pertama, dia sudah selesai dengan dirinya. Tidak perlu lagi memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri karena memang sudah kaya. Dan yang ketiga, patriotisme yang dimiliki Presiden Prabowo tak perlu diragukan. Komitmennya untuk bekerja keras dan berjuang untuk bangsanya, bukan untuk bangsa lain. Tugas pokok Presiden Prabowo adalah membela rakyat, bukan yang lain. Tidak mungkin membela sahabat ataupun kerabat. Tetapi dia sedikit silap, maaf ya, karena nampak membela sahabat, sekalipun sahabatnya itu justru menambah beban politik dan beban moral Pak Prabowo. Nah, Indonesian Corruption Watch (ICW) pernah mengungkapkan pada Oktober 2021, yaitu banyak nama Indonesia yang memindahkan aset kekayaannya ke berbagai tax haven di luar negeri sekaligus untuk menghindari bayar pajak, yaitu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto. Kedua nama itu disebut dalam Panama Papers dan Pandora Papers, hasil kajian otoritatif dari International Consortium of Investigative Journalists. Tempo satu-satunya media Indonesia yang tergabung dalam konsorsium di atas. Nah, Tempo pernah mencoba mewawancarai kedua tokoh di atas itu, ya, tapi dijawab enteng, tidak ada lagi, tidak tahu. Perusahaan Cangang itu udahlah, nggak usah dipedulikan. Salah-salah Anda bisa kena penalti dan lain-lain. Nah, isu sepenting itu Pak Jokowi dulu tidak peduli sama sekali. Ya. Nah, Menko Luhut dan Menko Erlangga kini diberi jabatan penting dalam kabinet Prabowo. Dari sekian banyak menteri, ada sejumlah nama yang diduga keras terlibat korupsi besar di zaman Jokowi. Tapi mereka sedemikian jauh aman-aman saja. Paling tidak, Pak Prabowo tidak melakukan bela kerabat. Ini sebuah modal penting. Alhamdulillah. Cuma nampaknya masih cenderung membela sahabat. Tetapi demi membela rakyat yang mendekati angka 280 juta jiwa, ya, maka sebaiknya memang, maaf ini istilahnya agak kasar, ditendang jauh-jauh itu, ya, sahabat-sahabat Pak Prabowo yang sesungguhnya akan membebani langkah Pak Prabowo sendiri. Saya hanya mengingatkan penumpang kapal besar politik dan pemerintahan Pak Prabowo itu banyak yang merusak kapal dengan tangan mereka. Ada yang melubangi dinding kapal, ada yang mencoba merusak kompas kapal, dan jangan lupa ada yang mencoba merebut kemudi nakoda kapal, dan seterusnya. Jadi ada oknum, ya, saya nggak sebutkan namanya, ya, itu jelas sekali mencoba merebut kemudi nakoda kapal, itu sudah kelihatan terang-terang. Jadi jangan sampai perjalanan politik pemerintahan Presiden Prabowo dibuat hancur